Lagi-lagi sepertinya kita akan melihat salah satu pembalap utama Aston Martin berhalangan hadir di balapan pembuka musim. Musim lalu, Asef harus mundur di dua balapan pertama F1 2022 karena COVID-19. Dan sekarang, Lance sepertinya juga harus mundur dari Bahrain Grand Prix karena cedera yang dialaminya saat bersepedaan sebelum pre-season testing. Tahun lalu, pembalap tembak andalan kita semua yaitu Nico Hülkenberg yang menggantikan Asef di dua balapan pertama 2022. Karena Nico sudah pindah ke tim yang sangat amat ramah untuk rookie, itu berarti Aston Martin memiliki pembalap cadangan yang baru, yaitu Felipe Drugovich. Pembalap asal Brazil, juara F2 2022, dan varian Felipe ketiga. Nah, gue tahu beberapa dari kalian pasti pengen lihat duo Alonso Vettel di Aston Martin, meskipun hanya satu balapan aja ya kan? Tapi kita perlu ingat bahwa Asep sudah pensiun, jadi ya, deal with it. Dan gak adil juga untuk Felipe Drugovich kalau misalnya Asep yang gantiin Lance nanti. Lagi pula, dia adalah juara F2 dan sudah ngetes mobil AMR23 itu di pre-season testing. Jadi memilih Felipe adalah pilihan yang paling masuk akal lah, karena dia juga reserve driver ya kan. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian belum kenal. Siapa sih Felipe Drugovich, varian ketiga Felipe ini? Nah, di video kali ini gue akan bahas siapa sih Felipe Drugovich, pengganti Lance Stroll di Bahrain Grand Prix mungkin? Mari kita bahas dulu karir juniornya dari F3 sampai sekarang. Di F3 2019, dia bergabung dengan Carlin dengan TP Natori dan pembalap yang juga akan menjalani debutnya di F1 nanti, Logan Sargent. Jadi dia akan memiliki rekan tim yang cukup berat di musim pertamanya di F3, di mobil yang cukup berat juga dalam mencetak poin. Carlin merupakan tim yang agak kurang sebenarnya kalau di F3 ya. Jadi kita hanya bisa membandingkan performanya dengan dua rekan timnya nanti. Dan bagaimana performa dia? Well, dia mencetak 8 poin doang, tapi dia mengalahkan dua rekan timnya, jadi not bad lah ya. Masuk akal kalau dia memutuskan untuk lanjut musim kedua di F3 dengan tim yang sedikit lebih baik dari Carlin lah di 2020. Tapi ternyata dia memutuskan untuk langsung naik ke F2 di 2020. Bersama MP Motorsport dengan Nobuharu Matsushita sebagai rekan tim. MP Motorsport merupakan tim yang solid lah, kecuali musim lalu sih, di mana dia merekrut Lord Maharaja kita. Dan dia akan memiliki rekan tim yang cukup berpengalaman dan kenceng. Jadi nggak terlalu banyak orang memiliki ekspektasi tinggi ke dia. Mengingat dia juga masih rookie, dan F2 biasanya cukup ramah untuk para rookie. Ramah dalam bikin mereka inkonsisten tapi. Lalu grid F2 musim itu juga cukup penuh dengan talenta ya. Dan bisa dikatakan musim 2020 merupakan musim terseru F2 yang pernah gue tonton. Karena emang gridnya itu benar-benar bertalenta semua coy. Sangat jago-jago semua. Perlu diingat juga kalau 2020 adalah tahun COVID dan kalender F2 juga mengikuti kalender F1. Ya nggak semua lah, hanya 70% aja paling. Namun, Felipe dapat dikatakan perform melampaui ekspektasi di musim itu. Qualified front row di balapan pertama dan dia langsung meraih kemenangan pertamanya di sprint race Austrian Grand Prix. Dari sini aja orang udah mulai memantau dan melihat perkembangan dia. Bisa nggak dia berkembang di F2 ya kan? Dan dia juga sempat membuat satu Brazil menggila setiap kali dia tampil bagus. Lalu dia meraih pole position pertamanya di 70th Anniversary Grand Prix Silverstone. Namun dia kembali meraih kemenangan di sprint race Spanish Grand Prix. Lalu ya beberapa kali mencetak poin dan kadang ya entah kemana pace-nya. Tapi dia berhasil meraih kemenangan feature race pertamanya di Bahrain, disusul oleh podium di feature race akhir Grand Prix dan korban manuver bersih Nikita Mazepin. Dia mengakhiri musim rookie-nya di F2 di P9 dan mengalahkan rekan timnya Nobuharu yang lebih berpengalaman. Not bad lah ya untuk musim rookie lu. Di 2021, dia akan menjalani musim keduanya di F2, tapi kali ini dengan UNI Virtuosi, dan dia akan memiliki Guan Yu Zhou sebagai rekan tim. Kali ini dia akan di tim yang setidaknya bisa menantang untuk gelar juara, karena Callum Ilott musim lalu dengan tim UNI Virtuosi menantang Mick Schumacher untuk gelar F2 sampai balapan terakhir. Ya meskipun gagal juga, tapi setidaknya bisa lah bersaing di atas ya kan. Dan di sini dia juga akan dites kemampuan aslinya. Dengan Zhou sebagai rekan timnya, tentu untuk menantang gelar juara tidak akan mudah. Tapi kali ini, ekspektasi dia untuk menjadi title contender cukup tinggi. Jadi kita lihat apakah dia bisa. Nah, awal musim cukup berat, di mana dia menyundul Liam Lawson dan hanya mampu finish di posisi ke-9 terbaik dari 3 balapan di Bahrain. Ya, format F2 di 2021 itu cukup gimana ya, 3 balapan dalam satu weekend, dan coy ya. Namun dia mampu comeback dengan double podium di Monaco. Sepanjang 2021,
dia terlihat kesulitan dan sulit untuk konsisten sebenarnya ya. Sementara rekan timnya, Guan Yu Zhou, malah menjadi title contender, sampai dirinya pun juga sulit untuk konsisten. Dia hanya meraih 4 podium di musim itu, dan gak meraih kemenangan sama sekali. Dia hanya finish P80 klasemen, dan di sini muncullah pertanyaan, apakah dia tuh overhype? Karena performa dia di 2021 itu sangat mengecewakan, dan gak sesuai harapan tentunya. Musim dimana dia difavoritkan sebagai title contender, tapi dia malah menjalani musim yang mediocre. Di 2022, dia akan menjalani musim ketiganya di F2. Tapi kali ini dia kembali ke tim pertamanya yaitu MP Motorsport. Dan balik lagi, gak banyak orang expect dia sebagai title contender musim itu. Karena MP Motorsport bukan merupakan tim yang GG amat lah kayak Prema, Yone Virtuosi, Karin, ART, dan banyak pembalap muda yang lainnya nih yang sebenarnya itu lebih difavoritkan. Tapi, ternyata, mereka benar-benar membungkam orang-orang yang ngomong gitu termasuk gua. Felipe Drugovich mampu tampil bagus, konsisten, dan meraih beberapa kemenangan. Sampai pada akhirnya, dia mampu meraih gelar F2 tersebut di Monza. Lucu emang Drugo ini ya, saat gak banyak orang berharap lebih sama dia, malah jago. Giliran diharap menjadi title contender, malah turu. Tapi dia benar-benar satu level di atas semua pembalap F2 saat itu. Emang dianya yang jago, pembalap F2 lainnya yang malah terlalu santuy. Dia mampu meraih 5 kemenangan di musim itu, dan karena juara F2 inilah, Aston Martin memutuskan untuk merekrut dia sebagai development driver, dan dia juga ngetes mobil AMR22 di post-season testing Abu Dhabi. Nah, di 2023, dia dan Stoffel Van Toffel ditunjuk sebagai reserve driver Aston Martin dan McLaren. Seandainya nanti pembalap mereka ada yang berhalangan hadir, salah satu dari mereka, dan mungkin Mick Schumacher juga, akan menggantikan pembalap itu. Tiba-tiba, Lance mengalami cedera saat bersepedaan seperti gue bilang tadi, dan harus mundur dari pre-season testing. Dan Stoffel Van Toffel lagi balapan di Formula E. Di sini, Drugo doang yang solusi Aston Martin untuk menggantikan Lance Stroll, dan dia ditunjuk untuk ngetes mobil AMR23 itu di hari pertama dan ketiga setengah hari ya di pre-season testing. Dan seminggu setelah testing, langsunglah it's lights out and away we go. Dan di saat gue rekam video ini sebenarnya belum ada pengumuman resmi ya, baru hanya spekulasi aja kalau misalnya Lance Stroll tuh nggak bisa balapan, dia yang bakal gantiin. Tapi berita resminya belum nih, nggak tahu. Tapi nanti kalau gue upload video ini mungkin udah keluar sih beritanya ya kan. Tapi apapun itu beritanya nanti, bisa aja Felipe akan turun di Bahrain Grand Prix. Dan menurut gue, dia layak diberi kesempatan. Kalian mau ngomong, ya dia butuh 3 musim untuk juara F2, karir juniornya nggak begitu-gitu bagus amat. Ya itu bukan hal impresif banget. Ya nggak salah. Tapi penting kalau misalnya dah di F1, itu tuh lo harus perform sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi. Ketika lo melakukan itu, lo harusnya aman. Contoh lah Nick De Vries. Dia karir juniornya juga, ya dia juga butuh 3 musim di F2 ya kan. Tapi sekalinya langsung ditarik mobil F1, langsung membuktikan kenapa dia layak di F1 ya kan. Nah itu yang harus dilakukan Drugo kalau misalnya nanti dia dapat kesempatan turun di Bahrain Grand Prix. Jadi kita lihat nih, performa sang juara F2 ini nantinya. Kita lihat apakah dia bisa kayak Nick De Vries yang dimana dia mampu tampil bagus di debutnya, terus dapat seat F1 musim depan, atau malah jadi kayak Jack Aitken. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Felipe Farin ketiga ini menunjukkan kualitasnya kalau misalnya debut nanti? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga follow IG gue ya. And I'll see you guys next time. Goodbye.